Nah, tapi kan kalau kita lihat pasal ini, pasal tata cara ini, tidak ada kerugian militer. Yang rugi Andri. Betul, betul, betul. Andri bukan anggota TNI. Terus Bang, Andri kalau korban. Ya saya bisa paham banget ya si Dimas tuh koordinator kontras itu bilang di DPR kemarin kecewa. Kok polisi menyerahin aja ke dilimpahin ke Puspom Puspom TNI. TNI. Iya, iya. Apa kan secara saya pernah kasus perceraian pun dibawa ke sana. peradilan militer. Iya, pernah kan ada kasus tuh yang tentara ngamuk ya di Mahmil di Surabaya. Itu lama waktu itu. Itu kasus ribut sama istrinya di Mahmil. Kita kan eman-eman, Pak. Tentara kita masa ngurusin begituan. Kenapa dulu orang sipil itu secara tidak terbahasakan tapi mereka terganggu dengan anggota ABRI waktu itu ketika berbisnis. ABRI punya senjata, punya undang-undang. Berbisnis sama orang sipil. Kalau kalah gimana? Angkat senjata, Bang. Apakah itu kemudian diterjemahkan pada si Andri? Di mana keantekan asingnya dia? Dia asing buat siapa? Buat anteknya Amerika? Anteknya Israel? Apa nggak malu negara yang begitu hebat katanya mau gabung udah gabung sama Board of Peace? Ya kan? Terus ngungkap kasus Andri aja nggak bisa. Minal aidin wal faizin, kawan-kawan bengkel video. Jadi pasca Lebaran kita akan mulai lagi dibahas sesuatu yang ya setidaknya yang paling baru yang sebenarnya mengusik juga perhatian kita sejak sebelum Lebaran dan sampai sehabis Lebaran nih tetap mengusik nih kan. Salah satunya terkait dengan kasusnya Andri Yunus, kawan kita, wakil koordinator Kontras yang sebelum Lebaran terkena musibah. Jadi kita doakan semoga Andri Yunus lekas sembuh, apapun penanganan yang terbaik yang harus diberikan dokter untuk Andri Yunus. Kira-kira begitu Bang Haris ya? Amin. Amin. Jadi di samping kita nih kawan bengkel ada Bang Haris Sajar. Jadi ada beberapa problem nih Bang, yang sebenarnya agak mengusik di sejak setelah Lebaran nih sampai sekarang. Kira-kira dan terafirmasi kegelisahan kita itu kemarin ketika Polri ternyata melimpahkan kasus Andri Yunus itu ke Puspom TNI. Nah pertanyaan kita nih Bang, dalam konteks hukum acara, atau kita sebutnya lah revisi peradilan militer yang seharusnya dulu dilakuin, nah sekarang itu kan belum dilakuin sampai sekarang Bang. Artinya berarti nanti kalau misalnya ini dilimpahkan, dan sekarang sudah dilimpahkan, dan nanti akan ditangani oleh peradilan militer, artinya kan pakai peradilan militer yang lama kan Bang, undang-undang peradilan militer. Nah ini, di situ kan ada banyak bias dan impunitasnya akan kembali lagi tuh kayak kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi. Iya. Gitu. Nah kira-kira Bang Haris punya catatan apa nih Bang soal perdebatan kayak kita ngomongnya Bang, peradilan militer, peradilan umum, iya kan? Perdebatannya selalu kenapa prajurit TNI tidak bisa dibawa ke peradilan umum? Ini ceritanya panjang ya, agak panjang. Nggak apa-apa Bang, panjang. Historisnya kayaknya panjang. Peradilan militer itu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Oke. 1 tahun sebelum reformasi dimulai, tahun 98. Setahun setelah disahkan dan diberlakukan Undang-Undang Peradilan Militer, maka dia sebagai bagian dari sebagai institusi yang menjadi bagian dari ABRI waktu itu, dia menjadi subjek atau tema yang ikut didiskusikan pada pada banyak agenda reformasi. Salah satunya adalah mereformasi peran militer di Indonesia. Iya. Nah, yang jadi concern soal peran militer di Indonesia, yaitu peran ABRI waktu itu, selain fungsi pertahanan, di zaman Soeharto itu tentara itu menjadi bagian dari sospol, sosial politik, masuk ke ranah sosial politik, dan juga masuk di ranah ekonomi dan bisnis. Makanya singkat kata yang perlu direformasi, teman-teman bisa cek juga, ada itu dokumen tentang reformasi bisnis militer. Reformasi itu jadi ada tiga hal paper itu. Jadi ada tiga hal yang menjadikan topik pembahasan. Satu soal kembali kepada fungsi pertahanan negara. Lalu soal penataan ulang bisnis militer. Yang ketiga itu soal reformasi peradilan militer.
3 hal ini nih yang jadi agenda waktu itu. Oke. Banyak produknya di soal sistem model pertahanan itu salah satu manifestasinya adalah buku putih pertahanan. Itu kalau nggak salah tahun 2005 itu. Terlepas dari dengan sejumlah perbedaan, tapi ada produknya di sana buku putih pertahanan. Dulu perdebatannya adalah mempertahankan teritorial atau menggunakan komando wilayah pertahanan, Kowilhan itu. Oke. Ternyata dua-duanya diadopsi. Dulu Kowilhan itu kira-kira idenya adalah titik-titik mana yang menjadi ancaman. Itu dibangun secara integrated, ada angkatan darat, udara, dan laut di sana. Tetapi sistem teritorial juga dipertahankan. Oke. Jadi memang di Indonesia ini sekarang komando teritorial tetap ada. Padahal dulu kan teritorial itu di zaman Soeharto digunakan untuk peran sospol maupun peran ekonomi dan bisnis tadi itu. Nah, ternyata itu masih dipertahankan sampai hari ini. Bahkan nambah dengan Kowilhan tadi itu, komando wilayah Kowilhan ya, Kowilhan. Iya. Nah, itu semua reformasi itu secara hukum dibahas di TAP MPR ya. TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 ya. Itu soal pemisahan TNI dan Polri. Jadi runtutannya udah panjang tuh. Iya. Pak Tio. Pasca reformasi ya. Pasca reformasi. Reformasi tahun 98, tahun 2000 itu ada TAP MPR pemisahan TNI Polri. Lalu juga muncul Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Polri tahun 2002. Lalu di 2004 ada Undang-Undang TNI. Betul, yeah. Khusus soal peradilan militer, Undang-Undang TNI itu bilang bahwa sama seperti di TAP MPR nomor 7 juga mengatakan bahwa jika anggota TNI melakukan tindak pidana, maka dia harus dibawanya ke peradilan. Itu kalau nggak salah di pasal 64 ya, Bang? Itu pasal 65. 65, iya. Undang-Undang TNI 34 tahun 2004 ya. Betul. Nomor 34 tahun 2004 itu juga mengatakan tadi itu. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana maka dibawa ke peradilan umum. Tetapi kan peradilan Undang-Undang 31 tahun 97-nya belum dirubah. Oke, karena ada di pasal 75 itu ya, Bang? Maksudnya dari Maka pasal di pasal 75-nya di Undang-Undang 74, Bang. Pasal 74. Pasal 74. Di Undang-Undang 34 tahun 2004, Undang-Undang soal TNI dikatakan dikasih waktu 2 tahun. Oke. Jadi selama 2 tahun pasca Undang-Undang TNI itu dikasih waktu dan masih diberlakukan peradilan militer. Tapi rupa-rupanya pada tahun 2006 setelah 2 tahun Undang-Undang TNI tidak ada perbaikan pada Undang-Undang peradilan militer. Kenapa, Bang? Nah, saya ingat waktu itu, bukan saya ingat ya, saya tahu betul karena saya menjadi bagian dari sejumlah masyarakat sipil yang ikut mengadvokasi ke DPR. Di DPR itu saya lupa Pokja atau Panjanya itu namanya Pak Andreas Hugo Parera dari PDIP. Oke, iya. Yang sangat terkenal itu. Dia sangat dedikatif waktu itu mengawal proses ini. Saya lupa itu tahun 2007 waktu itu. Ada pembahasan selama setahun. Tetapi tidak kunjung tuntas. Dan akhirnya tidak ada perubahan pada Undang-Undang nomor 31 tahun 97, yaitu soal alasannya kenapa, Bang? militer. Saya tanya nggak kira-kira waktu itu? Saya tanya sama banyak orang, pejabat TNI maupun pejabat Polri yang hadir dalam diskusi-diskusi secara informal. Mereka punya argumentasi. Misalnya, ya memang ini kalau dulu di Kontras kita nyebutnya sebagai El Clasico. Ada rivalitas TNI sama Polri. Iya. Tapi juga ada argumentasi yang dibangun begini nih, mau bilang, ya kalau ditangani pakai undang-undang peradilan umum, nanti ditaruhnya di penjara umum, yang umum gitu ya, bukan penjara militer. Ini kan tentara, dia punya skill khusus dan lain-lain. Ya enggak juga lah. Oke. Nah, ini kan Itu masalah lain lah ya, masalah lain. Soal lain. Itu soal another crime kan, kejahatan lain ketika sudah ditangani. Jadi sebetulnya menurut saya memang ya negara harus membangun dirinya untuk nanganin kekuatan bagaimana misalnya mengadili. Dan anggota TNI juga dari sistem perekrutan sampai pendidikan ya harus diajarin juga untuk taat hukum. Iya. Nah, situasinya seperti itu.
Istilahnya kekunci nggak sih bang? Kekunci nggak? Harus bukan kembali ke peradilan militer dong. berarti hari gara-gara ini. ada ketegangan-ketegangan itu, akhirnya tidak lanjut. Jadi tidak lanjut, peradilan militer itu direformasi. Nah, jadi yang tidak tersentuh dalam soal reformasi militer pasca Orde Baru sejak tahun 98 itu ya soal peradilan militer yang tidak tersentuh sama sekali. Bisnis sudah tersentuh. Nah, dulu kajiannya banyak, teman-teman ICW bikin kajian, teman-teman Kontras, banyak lah, Imparsial, lalu ada Les Persi, ada IDSPS. Jadi teman-teman tinggal Google aja di lembaga-lembaga itu, dokumen-dokumen itu banyak sekali. Nah, bisnis militer itu juga ada timnya. Itu kalau nggak salah pakai Perpres waktu itu. Ada dokumennya tentang penataan peran bisnis TNI. Jadi TNI tidak lagi boleh berbisnis lewat organisasi. Meskipun waktu itu pemetaannya ada individu, lalu ada sekelompok anggota TNI atau militer secara bersama-sama tidak di bawah institusi TNI, lalu ada yang yayasan-yayasan di bawah institusi TNI atau ABRI waktu itu. Nah, operasi kayak gitu-gitu ya bang? Yayasan-yayasan, terus yayasan ini punya PT dan lain-lain. Nah, ini yang direformasi, kita mesti cek lagi ke dokumennya, tapi kira-kira yang direformasi itu adalah yayasan-yayasan dan PT-PT yang di bawah institusi TNI. TNI tidak ngurusin yang individu maupun yang sekelompok orang individu yang berbisnis. Kita dulu punya banyak penelitian soal itu, riset ke Merauke. Saya waktu itu ke bagian riset ke Poso, bagaimana bisnis kayu hitam, melibatkan satu petinggi TNI. Ada lagi yang riset ke Cepu, Cepu bukan Intel ya, Cepu daerah Cepu. Bojonegoro. Minyak. ICW juga bikin penelitian soal bagaimana bisnis militer. Jadi bisnis militer lumayan tersentuh, sistem pertahanan malah ditambahin dengan Kowilhan, teritorialnya masih ada, angkatan darat. Nah, peradilan militer nggak kebahas. Nah, ini cerita agak, ini udah kalau ada yang bosen, mohon maaf, ini padahal udah saya sempit-sempitin nih. Gitu. Udah diringkas ya kan? Diringkas. Nah, kira-kira seperti itu. Sejak tahun 2007 atau 2008, ketika DPR udah tidak membahas lagi, ya berlakulah itu peradilan militer. Jadi banyak peristiwa-peristiwa tindak pidana umum ya, yang bahkan kami menyebutnya bukan cuma umum tapi juga masuk kategori juga terjadi pelanggaran HAM yang cukup serius, itu tetap dibawanya ke peradilan militer. Dan praktek itu terjadi sampai sebelum Andri Yunus ini, kasus ini banyak. Iya banyak kasusnya itu bang. Di Papua beberapa kasus yang diduga itu melibatkan anggota TNI dibawanya ke peradilan militer atau mahkamah militer. Itulah yang terjadi sampai sekarang. Undang-undang TNI yang kemarin tahun lalu 2025 disahkan juga tidak memperbaharui pasal 75-nya yang bilang 2 tahun. Pasal yang ngegas kekunci tadi itu. Dulu kita gagal nih, kita jadiin yuk sekarang nih. Ya kan, tapi tiba-tiba nih hujan. Iya, ya nggak apa-apa. Kedengeran kok bang, kedengeran. Nah, jadi situasinya seperti itu, luput. Jadi menurut saya kesalahan ini adalah pada struktur legislatif nggak sih bang? Struktur dan praktek di lembaga negara, ya dalam hal ini eksekutif maupun DPR ya, pemerintah dan DPR yang punya fungsi legislatif, yang tidak melanjutkan diskusi itu. Oke. Itu PR-nya mereka, kegagalan mereka dan PR-nya mereka. Kira-kira kenapa bang? Ya saya nggak paham, karena saya melihat bahwa ya memang kan pasca 98 ini banyak anggota TNI yang punya latar belakang militer juga berpolitik. Oke, gini bang, kalau hal-hal seperti itu nggak menjadi concern mereka. Kalau misalnya ngacu ke pasal 75 tadi yang mandatnya adalah 2 tahun nih bang, itu di Undang-Undang TNI kan. Artinya ketika nanti mau merevisi Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang TNI-nya kan harus diubah juga berarti. Sebenarnya sih enggak. Cuman begini, saya cuma mau bilang perdebatan soal pasal 65 dan 74 tadi itu udah nggak usah diributin lagi. Pasal 65 itu substansinya. Norma hukum yang bilang bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana, dia dibawa ke peradilan umum.
Untuk mempermudah situasi itu dikasih waktu 2 tahun. 2 tahun tidak digunakan, ya sudah pasal 74 itu sudah gugur dengan Sudah sendirinya. gugur dengan sendirinya. Oh iya, iya, Nah, otomatis ya. Kita kalau baca pasal kan ada unsurnya, unsur Iya, iya, pasal. iya. Salah satunya soal 2 tahun. Udah lewat kan? Oh, Maka oke. nggak berlaku loh. Iya, iya, iya. Iya, iya, benar-benar. Terus maka dia balik ke 65. Udah gitu aja. stop di situ ya. Itu maka kita sekarang ngikutin KUHP. Iya, iya, iya. Ngikutin KUHP. Bab yang baru. Prinsipnya KUHP dulu, hukum acara. Hukum acara itu kan soal cara Hmm. kita membawa ke peradilan umum. Nah, maka dibawalah melalui KUHP. KUHP lama maupun KUHP yang baru mengenal istilah koneksitas. Yes. Koneksitas itu unsurnya kalau ada pelakunya, bukan pelakunya. Kalau di KUHP yang lama menyebutnya bahasanya jika ada kepentingan militer. Di KUHP yang baru, ini saya baca aja nih ya. Pasal 170. Ya, ya, oke. Ya kan? Ayat Baca 2. pasal nih guys, baca pasal. Nih, nanti dicantumin, nanti dicantumin. 170 tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka. Dilakukan bersama-sama oleh mereka ya. Artinya pelaku, termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Oke, oke. Ini 170 ayat 1. Ayat 2-nya dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud tadi ayat 1 itu. Terdapat titik berat kerugian. Nah, kalau di KUHP yang lama bahasanya kepentingan. Kalau di KUHP yang baru kerugian. Kalau ada kerugiannya terletak pada kepentingan militer, barulah dia dibawa atau dibikin lewat koneksitas. Koneksitas itu kalau bahasanya Erick Thohir atau Bahlil, mobil hibrid. Nah, gabungan antara hakim mekanisme militer dan mekanisme umum. Itulah pengadilan koneksitas ya, Bang. Iya. Nah, tapi kan kalau kita lihat pasal ini, pasal tata cara ini, tidak ada kerugian militer. Yang rugi Andri. Betul, betul, betul. Andri bukan anggota TNI. Terus Bang, Andri korban. kalau melihat pelakunya nih Bang, kan total ada 6 saudara ya, kalau 4 digabung sama 2 ya. Kecuali orangnya sama nih, jadi nggak tahu Kalau kita menurut tim advokasinya Andri ada 16. Iya, iya. Nah, itu kan diduga ada sipilnya, tapi kan belum keungkap sampai sekarang. Artinya belum. Kalau masuk saya sih mau bilang gini, nggak penting lihat pelakunya sipil. Bahasanya kerugian. Oke, oke, oke. Ya kan kalau di 170 ayat 1 dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Jelas kan? Iya, 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 iya. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena ini kan soal cara memproses kasus yang Andri menjadi korban itu. Dibilangnya peradilan umum. Boleh ke peradilan militer kalau kerugiannya militer. Kerugian Nah, militer sekarang itu contohnya kayak bisa. gimana Bang? Hah? Kerugian militer itu contohnya kayak gimana? Misalnya gini nih, ada orang ngebom markas TNI. TNI rugi kan? Ya, oke, oke, ya, ya. Nah, Oke, clear lah kalau itu ya. clear. Atau misalnya nih ada lagi nih, ya kan? Teman-teman saya udah bantu nih. Misalnya ada SK bersama atau bukan SK bersama lah. Ini soal petunjuk dari Kejaksaan Agung, Pedoman Jaksa Agung nomor 2 tahun 2025. Oke, iya. Berfokus pada aspek kerugian negara, dampak ekonomi, perhatian publik, cakupan wilayah, dan subjek pelaku. Itu pedoman teknis untuk koneksitas ya Bang ya? Iya. Oke, oke. Kalau kita mau melibatkan TNI. Oke. Nah, kan barangkali begini loh teknisnya nih. Kita mesti berimajinasi Iya, sampai iya, level iya. yang teknis. Ada waktu ya dengerin Ada saya? dong Bang. Ada ya. Contoh misalnya kayak gini Bang, kalau kita nih Bang, misalnya kalau di peradilan militer istilahnya kan auditor yang nuntut tuh. Iya. Nah kalau misalnya koneksitas tuh istilahnya apa? Nah mungkin beda nggak sih? Itu dia istilahnya koneksitas. Nah, cuman koneksitas itu gabungan. Penuntut koneksitas Ya, istilahnya. jadi dia misalnya melibatkan TNI karena TNI kalian ini jadi korban dari peristiwa tadi itu, ya kan? Nah, bantuin saya karena nggak bisa dilala orang awam, orang umum atau penyidik umum masuk ke tempat-tempat militer, dikawal lah sama polisi ini. Oke. Dia yang ngerti atau dia yang mendalilkan soal kerugian tadi itu. Aspek penting dalam setiap inci dalam militer itu apa? Nah, itu Iya, iya. butuh kita polisi militer sebagai penyelidik dan penyidik.
untuk membantu si penyelidik umum atau penyidik umum. Oke. Gitu. Baru nanti kemudian hasil penyelidikan dan penyidiknya dilaporkan secara bersama-sama, ya kan, ke jaksa penuntut umum. Nih pasalnya ada lagi yang ngomong menurut KUHP yang baru. Gitu. Jadi dilaporkan. Oke. Jelas kan, misalnya penyidik perkara sesama penyidik Polisi Militer Tentara Indonesia di bawah koordinasi penuntut umum dan auditor militer. Dibawa lagi ke level penuntut umum dan auditor militer. Nih temuan kita. Yang leading siapa? Ya penyidik umum. Dalam KUHP yang baru siapa? Ya polisi. Oke. Jadi ya saya bisa paham banget ya si Dimas tuh koordinator Kontras itu bilang di DPR kemarin kecewa, kok polisi main nyerahin aja dilimpahin ke Puspom Puspom TNI. TNI. Iya. Apa Itu secara hukum acara ini nggak bisa, nggak bisa. polisi harus jalan terus. Oke. Gitu. Nanti petunjuknya auditor militer dan ya, nanti kan begini nih, Oke. polisi jalan, nah, kan tentara bilang sudah kami amankan, nah itulah yang dia harusnya nyerahkan itu ke polisi, kebalik ini. Oke, iya. Kan tentara bilang siapa Dan Puspom ya yang bikin press conference, kami sudah amankan. Oke, Ya, kalau udah ditahan. saya mau pakai bahasa positif, ya udah bagus deh lu sebagai Puspom ya. Nah, polisi jalan terus, selain ke kita jalan, yuk bantuin kami untuk ngembangin. Nah, ini kan melibatkan struktur di dalam BAIS. Iya. Ya kan? Ya kan? Jadi internal kan dari urusannya kan. Jadi bantuin ya kita untuk nerobos ini, manggil ini segala macam. Kalau ternyata polisi militernya kurang pangkat itu artinya nggak setinggi dari orang-orang itu, ya dia lapor. Ada musyawarahnya nih dibilang nih, bersama si auditor, bersama si jaksa penuntut umum. Nanti di situ Untuk menggambarkan. koordinasinya harus terus jalan kan, Nah, Bang, ya? publik harus tahu kapan hal-hal tersebut itu didiskusikan. Ini KUHP loh. Baru Jelas, digembar-gemborkan sebagai sebuah kebanggaan bagi bangsa ini. Nasionalismenya ya kan, KUHP nasionalis, Bang. Ya, gini. Jadi begini, di luar soal reformasi militer, ini soal reformasi peradilan juga. Iya, Bang. Bagaimana peradilan kita masih basah, istilahnya begitu. Iya. Masih basah tinta-tinta pengesahan KUHP. Iya, baru jalan 3 bulan terakhir ini kan, Bang? Iya. Iya. Semakin basah KUHP ini karena kena keringetnya masyarakat. Aduh, lelah nih kita ngeliat kayak gini, drama lagi. Iya. Paham ya maksud omongan saya ya? Paham, Bang. Jadi gini, Bang. Balik atau mukanya yang terbalik? Kalau kekhawatiran gua, Bang, ini nanti jadi kayak drama administratif gak sih? Ya, Jadi ini lempar-lemparan gitu. Lempar kewenangan Ini karena aroma impunitas ya. nah, oke. Impunitas itu bahasa gampangnya gini nih, kejahatan tanpa hukuman. Kebal hukum. Ya, bukan kebal hukum, meniadakan pertanggungjawaban secara akuntabel Oke. terhadap pada sebuah peristiwa, ya kan? Nah itu disebut dengan impunitas. Nah itu biasanya terjadi ketika melibatkan struktur negara atau struktur kekuasaan Iya. yang makin meningkat ke atas. Nah ini kekhawatirannya publik, kekhawatiran kita. Betul. Itu kira-kira seperti itu. Di mana sih praktek administrasi keadilan sesuai KUHP yang baru ini nggak berjalan? Oke. Kalau kita lihat nih, Bang, beberapa catatan kan sebenarnya ada tuh, Bang. Ini lebih teknis lagi tuh catatan yang ditulis gua baca sih di hukum online ya, Bang ya. Jadi memang untuk yang teknis tadi misalnya kayak istilah-istilah itu ternyata nggak diatur di KUHP kan. Iya. Nggak juga sih. Koneksitas Sebetulnya di KUHP ini punya rujukan. Dalam hukum tuh gini tafsirnya. Ini KUHP yang baru. Jika ada hal-hal yang tidak ada, maka dikenal namanya pendapat para ahli. Oke. Ya kan, itu ilmu hukum. Salah satu rujukan pendapat para ahli itu mengacu pada praktek selama ini. Praktek selama ini yang dianggap mengganggu norma, misalnya rujukan standar peradilan yang baik dan benar. Ya kan, ada hak korban, hak publik, ya kan, standar keadilan dan banyak hal tadi itu. Jika itu terlanggar pada referensi-referensi yang ada, maka boleh membuat rujukan-rujukan ini. Forum untuk membuat rujukannya sudah ditentukan, ada.
Jadi nggak pakai itu kan? Misalnya hasil penyelidikan harus dilaporkan kepada pimpinan institusi penyelidik. Dalam hal ini adalah kepolisian. Atas dasar apa kepolisian melimpahkan kepada Puspom? Iya. Melimpahkan itu artinya murni dikasih ke sana atau dia tetap jalan tapi melibatkan Puspom TNI. Ini dua hal yang berbeda. Iya, betul. KUHP fahamnya adalah faham melibatkan Puspom TNI. Oke. Dan secara implisit itu dinyatakan langsung oleh pihak Puspom, oleh pihak Puspen, Kapuspen. Sudah ditahan 4 orang. Oh, bagus dong. Gabungin dong ke sini. Ini berkasnya di sini, orangnya di sini, kami mau periksa. Iya. Prosesnya di sana. Puspom membantu polisi. Dalam hal pemeriksaan saksi Nanti juga harusnya begitu, Bang? hasilnya mereka melaporkan secara administratif nih ya, melaporkan kepada pimpinan Polri, melibatkan pimpinan Puspom, ya kan? Iya. Lalu nanti dibawa ke diminta petunjuk kepada auditor militer maupun jaksa penuntut umum. Ini temuannya seperti ini. Iya. Kita bawa ke pengadilan militer murni atau bawa ke pengadilan umum murni atau sebelum ke sana kejauhan penyidikannya. Tadi kan penyelidikan. Penyidikannya itu gabung atau Puspom membantu aja. Karena ada rujukan soal kerugian. Kalau TNI nanti bilang, Puspom bilang bahwa ini peradilan militer, kerugian militernya apa? Harus dibuktikan. Minimal harus dikasih tahu ke publik kan. Benar. Kalau ada ya. Kalau Bang Haris lihat nggak ada ya. Loh, ruginya kan dia Andri. Logonya kan di Andre kan. Berarti nggak ada sebenarnya. Peristiwanya di jembatan di dekat Jalan Talang. Iya. Di Salemba. Jelas ini kan korbannya sipil. Artinya nggak ada Pelakunya korban militer. militer. Iya. Bahkan investigasinya Tempo udah menggambarkan lah sampai seperti apa Keterlibatan posko tadi itu ada operasinya, posko apa segala koordinasi macam. segala macam. Nah, jadi sebetulnya kita butuh Puspom dalam rangka tarik mereka bawa ke kepolisian. Kalau ngelihat situasi sekarang itu Bang, kemungkinan ini kalau kita ngomong teknisnya nih Bang ya, kemungkinan Puspom TNI akan ngomong secara administratif yang bias tadi itu artinya mereka masih punya dalih tuh di peradilan undang-undang peradilan militer atau gimana Bang kalau menurut Abang Harus? Undang-undang peradilan militer itu saya menyebutnya cacat konsep. Oke. Cacat konsep dalam konteks kekinian. Karena di TAP MPR pasca reformasi di Undang-Undang TNI sudah ada norma yang mengatakan pendekatannya justisiabilitas fungsional. Iya. Fungsional itu artinya kejahatan apa dibawanya kemana. Peradilan militer itu justisiabilitasnya itu justisiabilitas person. Apapun kasusnya, pelakunya dibawa ke peradilan militer. Bahkan saya pernah kasus perceraian pun dibawa ke sana. Peradilan militer? Iya, pernah kan ada kasus tuh yang tentara ngamuk ya di Mahmil di Surabaya. Itu lama waktu itu. Itu kasus ribut sama istrinya di Mahmil. Kita kan eman-eman, tentara kita masa ngurusin begituan. Tapi itu kan kaitan dengan PNS kayak gitu nggak sih Pak? ASN, apa namanya? Kaitan dengan dia sebagai aparatur negara kayak gitu. Nah, itu mekanisme internal. Semua institusi-institusi KL kita sebutnya kementerian lembaga punya mekanisme etik dan disiplin. Iya. Tapi dia tidak menggugurkan kewajiban menjalankan proses pidana. Nggak ada normanya. Nggak ada. Iya. Gitu. Terus Bang, dia untuk kepentingan soal demosi, iya. untuk kepentingan soal penempatan, kayak gitu. Itu di institusi masing-masing silakan aja, tapi jangan menutupi proses umum jika ada kandungan tindak pidana. Oke, Bang, gua ini kan minim pengalaman ya kalau untuk liputan dalam tanda kutip. Jangan merendahkan diri seperti itu. Bukan, minim pengalaman kalau ada case atau peristiwa yang akhirnya ujung-ujungnya dibawa ke peradilan militer. Kalau peradilan umum kita banyak lah ketahui istilah-istilah itu ya. Nah kalau di peradilan militer ini kan rata-rata ngeluh ya kalau di circle gue nih Bang, di kalangan wartawan ini kan satu keterbatasan akses lah untuk liputan kayak gitu. Nah apakah situasi ini jadi salah satu alasan gitu Bang kenapa kasus pidana umum itu nggak efektif gitu kalau dibawa ke peradilan militer? Pengawasan publiknya itu jangankan proses pidana umum. Pernah dengar nggak jurnalis digebukin sama tentara gara-gara ngeliput pesawat jatuh?
Pernah dengar Bang, pernah dengar ya. Kita dulu pernah ngadvokasi yang begitu-begitu. Peristiwa pesawat jatuh itu kan milik negara, milik masyarakat kan, milik rakyat. Iya. Itu aset negara. Nah, media ngeliput. Ada yang kena jotos, kameranya diambil. Itu jalan pidana umum itu. Ya kayak begitu-begitu. Alasannya karena masuk ke wilayah TNI ya, tapi nggak juga dilalah jadi otomatis wartawan bisa dikenakan tindak kekerasan seperti itu. Iya. Nah, jadi nggak fair kalau misalnya satu peristiwa pidana, apalagi bukan peristiwa pidana militer, dibawa ke peradilan militer. Ya kan, itu satu hal. Yang kedua, nggak fair karena argumentasinya pendekatan pada person. Seolah-olah kalau di militer, saya punya mekanisme sendiri ya, nggak bisa kayak gitu dong. Sekarang nih ya, jabatan sipil pada mau. Ya kan? Itu yang kemarin ramai dibahas di Undang-Undang TNI itu malah jabatan sipil tuh Bang. Salah satu dulu argumentasi ribuan orang bangsa ini dulu waktu reformasi, kenapa perlu penataan bisnis militer? Karena nggak ada kompetisi yang sehat, Pak. Paham nggak? Iya. Kenapa dulu orang sipil itu secara tidak terbahasakan, tapi mereka terganggu dengan anggota ABRI waktu itu ketika berbisnis. ABRI punya senjata, punya undang-undang, berbisnis sama orang sipil. Kalau kalah gimana? Angkat senjata Bang. Ya kan? Nah, itu nggak fairnya di situ. Nah, logik itu sama di soal peradilan militer. Oke, iya. Nggak fair dong. Iya, betul. Gitu. Nah, semua harus equal. Equality before the law. Iya. Semua sama di mata hukum. Hukumnya seperti ini, dilihat berdasarkan tindak pidananya. Oke. Bang, ini kan case udah dibahas di DPR dan akhirnya jadi isu politik nih Bang. Artinya isu politik, kalau tadi Bang Aris sempat mention ya, ada El Clasico tuh kan Bang. Oh, iya. Ada catatan tersendiri nggak Bang soal itu? Artinya secara politik nih ada apa sih Bang dengan kasus ini Bang? Kok sepertinya mau dibawa ke ranah perdebatan yang sebenarnya ini hari ini Bang, podcast kita ini kan substansial banget. Tapi di luar sana itu ternyata banyak tuh Bang yang ngebahas ini tidak secara substansial, tapi yang ngebahas isu ini secara ya framing masing-masing gitu. Artinya kan ada muatan politisnya juga tuh Bang. Iya, saya ngelihatnya gini ya, pemerintahan Prabowo ini dan Gibran ini banyak excuse-nya ya, banyak pemaafnya, apa namanya? Permaafan lah ya. Permaafan bagi pelibatan militer. Misalnya dalam soal MBG, dalam soal Koperasi Merah Putih, ya kan? Itu kan kelihatan betul ada pelibatan-pelibatan TNI. Kelihatannya menggunakan produk hukum, kelihatannya sah gitu. Iya. Sesuatu yang sah belum tentu fair, Iya. belum tentu adil, belum tentu pas dan cocok. Saya melihat betul ada ketegangan itu ya. Ada ketegangan politik, sebenarnya nggak cuma tentara dan polisi, tetapi juga ada kubu Jokowi, kubu non Jokowi yang murni di Prabowo. Nah, ini ada hal-hal seperti ini. Teman-teman yang ada di Kontras, di YLBHI dan banyak yang lain juga melihat ini ada kaitannya juga dengan situasi Agustus kan. Oh, masih rentetan Bang? Ya, masih ada tarikan ke sana. Dan kita kan jadi curiga juga, kenapa Prabowo suka ngomong berapa kali ada antek-antek asing. Antek-antek asing apa? Apakah definisinya apa gitu? Siapa? Apakah itu kemudian diterjemahkan pada si Andri? Di mana keantekan asingnya dia? Dia asing buat siapa? Buat anteknya Amerika? Anteknya Israel? Atau anteknya Iran? Atau Zambia yang baru dikalahin sama Argentina? Ya. Kalau yang muncul tuh Bang anteknya Jo Soros. Ya apa? Soros tuh apa ancamannya? Ya kan? Nah, ini kan yang muncul sekarang, bahkan sampai sekarang nih, Andri sudah diserang seperti itu pun, orang-orang yang advokasi Andri itu juga masih dapat teror, dapat fitnah, dapat fitnah seolah-olah nih orangnya kubu mana, nggak ada. Gitu. Ini orang-orang yang memang sudah selama ini kerja mengadvokasi soal mengadvokasi adanya keadilan bagi korban-korban pelanggaran. Betul. Oke. Jadi janganlah ketidakkonsolidasian
komunitas politik yang tidak konsolidatif ini kemudian menyalahkan anak-anak muda ini. Ada anak muda yang atau orang yang sipil ketika Agustus. Ada lagi yang narik dulu Andri ini orang yang robos di Fairmont. Iya. Bagus kan ada Andri ini. Ada anak muda seperti ini. Betul. Yang mengingatkan bahwa cara berprosesnya salah waktu itu. Oke, Bang. Apa nggak malu negara yang begitu hebat katanya mau udah gabung sama Board of Peace, ya kan? Terus ngungkap kasus Andri aja nggak bisa. Orang Palestina kan pasti nanya, Andri saudara gue, matanya hilang. Bang inget ya Bang, berarti 2 hari sebelum kasus ini kan Andri main ke tempat kita ya Bang ya, Mas. Jadi kayak sentimental banget kalau kita bahas Andri nih Bang ya. Jadi ya perlakuan negara kok begini gitu Bang sama Andri itu ya. Iya, kira-kira judul videonya nanti kok gini amat ya. Kayak film Markop. Ya. Oke Bang Haris. Bang Haris, thank you Bang. Udah nih. Ada kesimpulan ya Bang? Enggak, gua ada pertanyaan buat lo. Cukup Bang ya. Jadi kawan-kawan bengkel, jadi podcast hari ini memang benar-benar kita mau bahas sesuatu yang agak substansial. Jadi nanti kita akan bantu. Jadi pasal-pasal yang tadi kita sebutin kita akan cantumkan di bawah. Jadi makasih banyak Bang Haris udah mau mampir di Bengkel Video. Nanti pakailah nih risetnya dari teman-teman alumni boleh Bang. Fakultas Hukum Yarsi. Nah, cocok nanti kita akan cantumin. Ada itu Bang, linknya kan ya ada ya Bang? Ada. Boleh. Ya kan. Jadi kawan-kawan Bengkel, sampai jumpa di episode berikutnya. Nanti kan kita akan bahas kasus penyiraman air keras terhadap Andri ini. Dan ini kalau misalnya versi saya nih, ini sequel dari novel Baswedan. Kebetulan dulu Bang, saya pernah nulis Bang. Buku soal teror mata. Bukunya pasang dong di sini. Nah, nanti kita. Jadi dulu ceritanya soal air keras juga. Nah, ini terjadi lagi sama Andri Yunus. Jadi Bang Haris makasih banyak udah mampir. Kawan-kawan kita akan undang lagi Bang Haris. Kebetulan kantornya nggak jauh dari sini. Oke Bang, makasih ya Bang ya. Makasih. Reparasi tanpa basa-basi. Thank you Bang.